Assalamualaikum Soli dan Soliha. Kembali lagi di pelajaran matematika. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pembelajaran matematika kali ini yaitu kita akan belajar tentang pengukuran sudut. Pengukuran sudut ini merupakan bab terakhir di semester 2. Semoga kita bisa memahami pelajaran ini ya, walau dalam keadaan berjauhan. Mulai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering melihat jam sebagai penunjuk waktu. Pada jam dinding maupun jam tangan, jarum panjang dan jarum pendek selalu berpotongan di satu titik, yaitu di titik tengah lingkaran jam. Kedua jarum membentuk sudut yang selalu berubah setiap waktu. Jadi, kira-kira apa ya sudut itu? Ada yang tahu? Ya, sudut adalah suatu daerah yang terbentuk dari pertemuan dua garis atau dua sinar garis pada satu titik. Perhatikan. Ibu mempunyai dua garis 1 dan garis 2. Kedua garis ini berpotongan atau bertemu di satu titik atau disebutnya dengan titik sudut. Garis 1 adalah garis B, garis 2 garis A, dan titik potongnya ibu beri nama O. Ada beberapa istilah dalam sudut. Yang pertama adalah kaki sudut, yaitu kedua garis tadi, ada garis AO dan garis BO. Lalu ada titik sudut, yaitu perpotongan antara dua garis. Dalam hal ini adalah titik O. Dan nama sudut, yaitu terdiri dari 3 huruf. Penulisan titik sudut itu diletakkan di tengah. Jadi dalam hal ini nama dari sudutnya adalah sudut AOB atau sudut BOA. Sudut dapat disimbolkan dengan tanda seperti ini. Dan satuan yang digunakan untuk menyatakan ukuran sudut adalah dengan derajat. Kita lanjutkan ke jenis-jenis sudut. Pertama adalah sudut siku-siku. Besar sudutnya adalah 90 derajat. Contohnya seperti ini, disimbolkan dengan tanda siku. Yang kedua adalah sudut lancip. Besar sudut lancip yaitu kurang dari 90 derajat. Selanjutnya ada yang disebut dengan sudut tumpul. Besar sudut tumpul adalah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang selanjutnya adalah sudut pelurus. Besar sudut pelurus adalah 180 derajat. Sudut pelurus ini merupakan garis lurus. Jenis sudut yang selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan sudut refleksi. Besar sudut refleksi adalah lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Perhatikan tanda sudutnya. Ya, bagian sudut refleksi itu yang bagian luar. Jenis sudut yang terakhir adalah sudut penuh. Besar sudut penuh adalah 360 derajat. Seperti kita membuat lingkaran. Dari titik awal, melingkar sampai ke titik awal lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak gerakan yang secara tidak kita sadari itu merupakan jenis-jenis sudut. Seperti dalam gerakan sholat berikut ini. Perhatikan baik-baik. Lanjut ke tugas. Salin kembali materi yang telah Ibu sampaikan barusan di buku catatan kalian. Cari gerakan-gerakan lain
yang menunjukkan jenis-jenis dari sudut yang tadi kita pelajari. Pasti akan banyak sekali. Misalnya dalam gerakan olahraga. Kirimkan tugas kalian ke guru masing-masing dalam bentuk foto atau video. Semoga yang Ibu sampaikan bisa difahami. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.